Pernahkah kamu merasa bekerja semakin keras tapi hidup justru terasa semakin sempit? Harga naik, peluang kerja menyempit, uang ada tapi rasanya tidak berdaya. Lalu muncul pertanyaan di kepala banyak orang, ada apa dengan dunia ini? Jawabannya sederhana tapi menakutkan, kita sedang memasuki gelombang krisis. Dan krisis ini bukan yang pertama. Sejarah manusia tidak berjalan lurus, ia bergerak dalam siklus. Sekitar 100 tahun lalu dunia mengalami Great Depression, kelaparan, bank runtuh, orang kaya jatuh miskin, sistem lama runtuh. Hari ini, kita melihat pola yang berirama sama, hanya bentuknya berbeda. Dulu uang hilang karena bank tutup. Sekarang uang tidak hilang, tapi nilainya menguap. Dulu mesin menggantikan tenaga manusia, sekarang AI menggantikan otak manusia. Polanya sama, wajahnya berbeda. Di krisis besar, uang tidak benar-benar hilang. Yang terjadi adalah perpindahan kepemilikan. Orang yang hidup dari utang, bergantung pada sistem, tidak punya likuiditas akan terpukul paling keras. Banyak orang terlihat kaya, tapi kekayaannya rapuh. Saham, properti, bisnis, semua terlihat bernilai. Selama sistem normal, saat krisis datang, nilai itu diuji. Yang paling mengejutkan dari krisis 1930-an adalah ini. Bahkan petani pun kelaparan. Bukan karena tidak ada tanah, bukan karena tidak mau bekerja, tapi karena gagal panen akibat bencana alam. Harga hasil panen jatuh, utang mencekik, sistem distribusi runtuh. Masalah bukan produksi, tapi sistem. Pelajaran penting. Kelaparan bukan karena tidak ada makanan, tapi karena orang kehilangan daya beli. Di saat jutaan orang jatuh, Rockefeller justru bangkit. Kenapa? Karena dia pegang cash, minim utang, fokus efisiensi, membeli saat orang panik, dan tenang saat yang lain takut. Rockefeller paham satu hal. Krisis bukan waktu menjual. Krisis adalah waktu memilih posisi. Dia tidak menunggu keadaan membaik. Dia siap sebelum krisis datang. Jika pola sejarah berima, maka 2030 kemungkinan ditandai oleh tekanan ekonomi panjang, pengangguran akibat teknologi, proteksi pangan oleh negara, ketimpangan sosial, dan riset sistem lama. Ini bukan kiamat, ini pergantian kelas sosial. Yang tidak siap turun kelas, yang siap naik kelas. Saat krisis, aset yang bertahan bukan yang paling mewah, tapi yang paling berguna. Aset terkuat. Pangan, produksi, cash flow, skill nyata, aset real. Uang itu penting, tapi cash adalah alat, bukan tujuan. Cash dipakai untuk bertahan dan bergerak, bukan untuk disimpan selamanya. Kalau kamu bukan konglomerat, ini yang masuk akal. Kurangi utang, amankan arus kas, bangun skill, punya akses pangan atau produksi, jaga mental and focus. Tidak perlu jadi kaya raya. Yang penting tidak jadi korban krisis. Krisis akan datang, dengan atau tanpa izin kita. Pertanyaannya bukan apakah krisis akan terjadi, tapi di posisi mana kamu berdiri saat krisis datang. Karena sejarah selalu jujur, krisis tidak menghancurkan semua orang, ia hanya memilih. Jika kamu merasa video ini membuka pikiranmu, bagikan ke orang yang kamu pedulikan. Karena mungkin persiapan hari ini adalah penyelamat hidup esok hari.